A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan anak-anak yang dirahmati Allah SWT, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kajian kultum hari ini saya akan menyampaikan tentang orang yang gagal dalam menjaga sikap istiqomah. Menjaga sikap istiqomah memang bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, mereka telah gagal dalam menjaga sikap istiqomahnya. Salah satu contoh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salabah ibnu Hatib al-Ansari. Dia adalah orang yang gagal dalam menjaga sikap istiqomahnya. Dia membuat Allah geram dengan sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan oleh Allah SWT untuk mengingatkannya dan mengingatkan seluruh umat muslim di penjuru dunia. Suatu hari Salabah datang ke tempat Rasulullah SAW. Dia memohon agar Rasul mendoakan Salabah supaya mendapatkan rezeki. Namun Rasul pun menolaknya. Di hari yang lain Salabah pun kembali mendatangi Rasul. Ya Rasul, doakanlah aku agar Allah memberiku harta kekayaan. Saat itu juga Rasul masih menolak permintaan Salabah. Salabah tidak bosan-bosannya untuk selalu datang dan mendesak Rasul agar mendoakannya. Ketika Salabah kembali dan meminta Rasul untuk mendoakan kepada Allah agar diberi harta dan kekayaan, Nabi pun berkata, "Apakah kamu tidak senang menjadi orang biasa seperti Nabi Allah? Demi Zat yang menguasai diriku, andai aku inginkan sebuah gunung itu berjalan di sampingku seperti emas dan perak, niscaya ia akan melakukannya," kata Nabi. Mendengar ucapan Nabi, Salabah pun mulai meluluhkan hati Nabi dengan bersumpah, "Demi Zat yang telah mengutusmu dengan baik dan dengan hak,
Maka jika engkau mau mendoakan aku dan Allah pun memberikanku harta dan kekayaan, maka aku akan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Mendengar sumpah dari Salabah, akhirnya Rasul pun memegang janji Salabah. Lalu Rasul berdoa dan meminta kepada Allah supaya Salabah dianugerahkan harta dan rezeki yang memberkahinya. Ya Allah, berikanlah harta, anugerahkanlah harta dan kekayaan kepada Salabah. Doa Rasul. Kemudian Allah pun mengabulkan doa dari Rasul. Saat itu Salabah langsung mendapatkan 1 ekor unta dan domba. Salabah pun sangat senang. Dia semakin bersemangat untuk menggembalakan ternak-ternaknya, dan kemudian ternak-ternaknya itu menghasilkan susu yang bisa untuk dijual. Namun pada saat itu Salabah masih teguh dengan sikap istiqomah dengan memenuhi jihad di Perang Badar. Seusai melaksanakan Perang Badar, Salabah pun kembali menggembalakan ternak-ternaknya. Dia semakin lebih bersemangat dengan menggemukkan ternak-ternaknya yang kurus, membesarkan ternak-ternaknya yang kecil, hingga akhirnya ternak-ternaknya pun beranak pinak hingga memenuhi kota Madinah. Akhirnya si Salabah kembali dan berpindah ke suatu lembah dekat dengan Madinah bersama ternak-ternaknya. Saat itu juga Salabah masih istiqomah dengan melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar secara berjamaah. Sedangkan untuk sholat yang lainnya dia lakukan dengan sendirinya. Bertambah lagi ternak-ternak yang dimiliki oleh Salabah. Semakin hari semakin disibukkan dengan ternak-ternaknya karena jumlahnya semakin bertambah. Akhirnya si Salabah pun meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya bertemu dengan orang-orang yang lewat dekat lembah ternaknya yang akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Salabah itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Dia hanya bertegur sapa dengan orang-orang yang lewat dekat lembah ternaknya tersebut. Saat itu juga Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dengan Salabah. Kemudian Rasul bertanya kepada 2 pengendara unta, apa yang terjadi dengan Salabah? Mereka pun menjawab dan bercerita tentang ternak yang dimiliki Salabah saat ini. Salabah sekarang sangat sibuk ya Rasul. Dia sudah sangat kehabisan waktu untuk mengurusi ternak-ternaknya yang semakin banyak. Saat itu Rasul pun menjawab, aduh, celaka Salabah, celaka Salabah, celakalah Salabah. Mereka pun juga mengatakan bahwa Salabah sangat kikir. Dia tidak mau membayar zakat seperti apa yang sudah dijanjikannya. Dia menganggap zakat itu hanya semacam pajak. Apa ini? Aku tidak paham ini. Kembalilah hingga selesai tugasmu, dan nanti suatu hari baru kamu datang kembali kepadaku. Mereka pun juga mengatakan itu kepada utusan Rasul. Mendengar jawaban dari mereka, Rasul pun mulai gusar. Rasul mulai resah dengan apa yang terjadi dengan Salabah. Maka Allah menurunkan suratnya kembali, menurunkan firman-Nya kembali, surat At-Taubah ayat 75 sampai dengan 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أحلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Ayat tersebut berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya telah berikrar, telah bersumpah bahwa dia akan memberikan haknya ketika dia diberikan kekayaan. Namun ketika sudah mendapatkan kekayaan, mereka berpaling dan bersifat kikir. Maka Allah tanamkan kepada orang-orang yang seperti itu kemunafikan pada hati mereka sampai ajal. Sebab ia telah mengingkari janji dan juga berdusta. Ketika Rasul menyampaikan firman Allah, terdengar oleh salah seorang kerabat Salabah. Kemudian kerabat Salabah itu menyampaikannya kepada Salabah. Mendengar apa yang disampaikan oleh kerabatnya, Salabah pun mulai galau, mulai kalang kabut. Lalu dia mendatangi Nabi dan memberikan zakat kepada Nabi. Namun Nabi pun menolak. Allah telah melarangku untuk menerima zakat darimu. Salabah pun saat itu mulai sangat menyesal. Dia meleburi kepalanya dengan tanah karena dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Rasul pun berkata, inilah amalanmu. Aku pernah mengatakan sesuatu kepadamu, namun engkau menolaknya, dan kamu tidak mematuhinya. Sehingga Rasul dan para khalifah pun tidak menerima sedikit pun dari zakat Salabah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kisah Salabah. Semoga dengan kisah tersebut kita bisa mengambil ibroh, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Salabah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dan selalu bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kita. Di bulan Ramadan ini, semoga Allah menjadikan kita selalu menjaga sikap istiqomah dalam hal beribadah dan dalam hal yang lainnya. Karena dengan menjaga sikap istiqomah, maka kita akan menjadi penghuni surga. Demikianlah kultum pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.